Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in hingga sampailah kepada kita semua. Semoga kita termasuk umat yang pantas mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, komunitas praktisi guru pendidikan agama Islam se-Kecamatan Rancabali yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi modul 14 budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 5 Ibu Pipit Firdayanti dari SDN Rancabali Kabupaten Bandung. Kepada Ibu Pipit, waktu dan tempat dipersilahkan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Izin saya di belakang Ibu supaya Ibu lebih leluasa. Terima kasih untuk Bapak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah. Shalawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Bapak Guru KKG Pendidikan Agama Islam Kecamatan Rancabali. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan diseminasi yang akan saya laksanakan. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih waktu yang telah diberikan. Langsung saja pada kegiatan hari ini, Bapak Ibu, pertama-tama saya akan menyampaikan dari salah satu tugas aksi nyata saya untuk mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Di sini saya sudah menyelesaikan modul 1. Modul 1 ini terdiri dari 4 sub, yaitu 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terus modul 1.2 itu tentang nilai dan peran guru penggerak, dan yang ketiga itu tentang visi guru penggerak, dan yang ke 1.4 ini adalah budaya positif. Nah, dalam modul 1.4 ini mengenai budaya positif, untuk itu saya ditugaskan melakukan pengimbasan tentang apa yang saya pelajari di PGP. Pembelajaran dan pemahaman konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Pada hari ini Rancabali, Sabtu 3 September 2022, tempat di SDN Parindaan. Rancangan untuk aksi nyata yaitu latar belakang murid tidak suka pelaturan, karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman, cenderung akan mempermalukan dirinya. Tugas aksi nyata tujuannya yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukurnya Bapak Ibu, terbentuknya yaitu keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan guru dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Ini masih tindakannya, saya sudah melakukan langkah-langkah tindakan, yaitu menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif
dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesiminasikan bersama rekan guru dan rekan KKG. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan desiminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas, terus memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan, alhamdulillah ada dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, terus orang tua dan dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan desiminasi mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Sebelumnya saya mengucapkan salam bahagia para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif. Nah, konsep utama yang akan saya sampaikan pada modul budaya positif ini yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Dan yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tiap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ibu-ibu serta bapak-bapak sudah mengenal dan pasti lebih paham tentang profil pelajar Pancasila. Nah, di sini akan lanjut ke mengimplementasikan tentang disiplin positif. Dalam budaya positif, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi mudah-mudahan kita semua terus anak-anak bisa mempunyai motivasi intrinsik, yaitu dari dalam diri kita, bukan ekstrinsik, yaitu bukan luar ya, dari luar. Disiplin positif ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan atau ancaman maupun hukuman. Nah, lanjut saya akan menerangkan tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu mencakup ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, terus kebebasan, lanjut kesenangan. Nah, saya tadi akan menerangkan tentang makna disiplin tadi ya. Jadi dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah dengan penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali gitu? Nah, makna kata disiplin ini, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Jadi ibu bapak, kata disiplin itu apa? Siapa yang tahu? Taat aturan. Terima kasih ibu. Nah ya, jadi saya akan menambahkan
disiplin menjadi disiplin positif gitu ya Ibu ya. Nanti akan diterangkan. Nah, terus tadi tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu contohnya ada peduli, ada keterus-terangan. Jadi dari si anak itu ada nggak ya sifat-sifat kebajikannya, atau dari kita sendiri sebagai guru gitu. Jadi rajin, terus mudah-mudahan nilai-nilai dari kebajikan ini kita dan murid kita mempunyai nilai-nilai kebajikan seperti belas kasih, percaya diri, kejujuran, terus toleransi, tanggung jawab, hormat. Banyak lagi nanti bisa di-share. Nah, terus saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama tentang kebutuhan bertahan hidup. Jadi dicontohkan contohnya anak-anak mengambil makanan contohnya, maka kita harus tahu anak ini berarti memerlukan apa sih kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita harus melihat karakter sebelum belajar kita harus tahu dulu anak ini sudah sarapan apa belum. Terus contohnya jadi kita harus tahu dulu anak-anak kenapa tidak memperhatikan, mungkin dia lapar gitu atau apa gitu ya. Nah, terus yang keduanya itu tentang kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak-anak ini memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi. Biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Jadi kita harus menelaah setiap karakteristik anak ini, apakah perlu kasih sayang, terus apakah mereka diterima sama teman-temannya gitu. Yang ketiganya itu tentang penguasaan. Nah, anak-anak di sini juga perlu. Jadi anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan tinggi biasanya ingin menjadi pemimpin. Jadi suka anak-anak gini, siapa yang mau memimpin doa hari ini? Saya Bu, gini kan banyak ya. Anak-anak selalu ingin dia jadi pemimpin. Nah, itu bagus ya. Jadi dia mempunyai penguasaan tentang kemampuannya. Terus anak-anak juga tentang dari kebutuhan dasar manusia ini juga adalah kebebasan. Jadi anak-anak dengan kebutuhan kebebasan menginginkan pilihan gitu. Ibu, saya mau belajarnya di kelas, di luar kelas. Nah, berarti Ibu tong seueur wae tugas. Nah, berarti kita sebagai guru harus jeli bagaimana nih menangani anak-anak kita yang seperti itu. Terus yang lanjut tentang kesenangan. Jadi kesenangan anak-anak ini dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Jadi karena iseng, contohnya ada anak-anak yang selalu iseng jahil sama temennya gitu. Mungkin ini teh dia ingin kesenangan gitu. Jadi suka heureuy gini ya. Iya. Nah, dari kebutuhan dasar manusia ini ada jadi lanjut ketiga motivasi perilaku manusia. Nah, dari tiga perilaku manusia ini yaitu untuk yang pertama itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiganya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi kalau yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan itu ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Contohnya kita melakukan hukuman gitu. Jadi ini terendah gitu. Jadi sekarang mah hukuman mudah-mudahan tidak ada lagi di kita gitu, di guru ya. Nah, lanjut itu untuk yang keduanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi yang tadi itu bisa saja kembali lagi hukuman. Jadi hukuman itu anak-anak akan terus melakukannya. Contohnya kalau kita menghukum anak, dia itu sebetulnya menurut hari itu, ya, menurut hari itu, tetapi besoknya lagi bisa melakukan hal seperti itu. Jadi untuk hukuman kepada anak itu
tidak akan bisa mendidik mereka, ya tidak jera ya. Nah, kalau ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini satu tingkat dari motivasi yang pertama itu tadi hukuman. Jadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ini, motivasi ini akan bertanya apa yang saya nanti kalau tidak melakukan akan dikasih penghargaan lagi enggak ya? Enggak, jadi ketergantungan gitu. Jadi ini juga tidak optimal untuk mendidik anak kita. Nah, kalau yang ketiganya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang paling harapkan dari kita sebagai guru, supaya anak untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi seperti mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini, oh ini bagus buat saya, ini saya ingin bertanggung jawab, ini saya disiplin positif gitu ya. Jadi anak-anak ini yang harus diterapkan. Ya, lanjut. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia itu turunlah kepada konsep disiplin. Konsep disiplin di sini dengan identitas yang gagal. Ini nanti ada konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Ada juga konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, kalau kita menerapkan konsep disiplin dengan identitas gagal, ya ini, ya hukuman dan penghargaan. Jadi kalau kita dulu pengalaman saya pasti penghargaan ini paling efektif gitu. Pujian, penghargaan. Ini sebetulnya saya belajar di PGP. Oh iya ya, berarti kita selama ini salah kalau mendidik anak dengan penghargaan. Jadi mereka akan tergantung. Apalagi dengan hukuman. Hukuman itu menyakitkan anak, terus tidak nyaman, murid takut, terus apalagi memaksa murid kita gitu. Kalau penghargaan itu tidak akan efektif, terus akan merusak hubungan. Terus mengurangi ketepatan, mematikan kreativitas. Jadi anak itu tergantung terhadap penghargaan itu. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses itu yang pertama itu konsekuensi. Konsekuensi ini juga itu bisa penguatannya jangka pendek. Jadi perlu monitoring berkelanjutan, murid menghormati pelaturan. Jadi meskipun anak konsekuensi ini bisa mereka itu jangka pendek. Jadi kita harus monitoring gitu perkembangan anak didik kita. Jadi murid juga menghormati pelaturan, bukannya dari diri tapi ya. Lanjut ke restitusi. Nah, ini yang paling kita harus laksanakan. Ini konsep disiplin restitusi inilah yang harus kita laksanakan bersama-sama, yaitu tentang masalah terpecahkan, terus murid belajar bertanggung jawab, murid juga bisa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, dari posisi disiplin tadi turunlah 5 posisi kontrol restitusi. Ya, 5 posisi kontrol restitusi. Jadi Ibu Bapak, dari 5 posisi kontrol restitusi ini, yang pertama kita pilih nih, kita sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu teman, terus yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nanti pilih sama ibu mana yang paling betul gitu ya. Nah, saya akan menjelaskan tentang posisi kontrol penghukum. Nah, jadi kalau penghukum itu seseorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi contohnya gini ke anak, patuhi aturan ibu atau awas gitu. Itu ibu juga pasti udah paham ya. Nah, kamu selalu saja salah gitu gimana? Nah, itu termasuk kepada penghukum. Terus selalu aja
kamu gitu ya, jadi ngadedetkeun gitu, jadi apa ngayekeun anak gitu ya. Ini hukum ini ya. Nah, terus kalau guru sebagai pembuat merasa bersalah seperti gini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu? Nanti ibu bisa dimarahi kepala sekolah gitu. Jadi kayak bersalah gitu, jadi memelas kepada anak teh. Itu juga tidak baik menurut saya. Nah, kalau kita sebagai posisi teman, posisi teman itu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contohnya gini, ayolah bantu demi Bapak ya, kamu baik-baik di kelas. Nanti kalau berteriak-berteriak kayak ibu tidak mengajar gitu. Jadi kayak teman gitu ya. Atau ayo ingat bantuan Bapak selama ini, atau mau ibu Bapak saya mau ibu atau Bapak bantu gitu. Jadi kadang-kadang sebagai teman ya udah besok aja mengerjakan tugasnya. Nah, itu posisi sebagai teman. Nah, kalau pemantau ini memantau, jadi berarti mengawasi. Nah, contohnya seperti gini. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau koreksinya apa ya? Gitu. Jadi memantau itu melihat gitu perilaku anaknya seperti datar-datar saja gitu. Nah, kalau ini jadi seorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan. Jadi catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi kayak tos 3 kali baru bertindak gitu. Jadi memantau dulu anak ini tos 3 kali tanya berbuat salahnya, contoh nanti itu disebut pemantau. Jadi nggak langsung ditindak lanjuti gitu. Nah, kalau yang kelima itu posisi kontrolnya sebagai manajer. Nah, kalau manajer itu inilah posisi yang paling baik untuk kita semua sebagai guru. Jadi posisi terakhir ini manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, jadi mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, terus mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer itu telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Contohnya begini. Apakah kamu sudah yakin melakukan itu? Jadi kita jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Gitu. Jadi apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Gitu. Jadi bagaimana menurut ibu bapak? Menurut ibu bapak guru? Jadi posisi kontrol restitusi yang mana yang paling kita harus laksanakan? Manajer Ya, terima kasih Pak Sep. Ya. Ya. Nah, ini udah ya tadi contoh penerapan 5 posisi kontrol ya, sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas itu penghukum udah ya. Pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu, itu pembuat rasa bersalah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang tahu nggak, Bu? Nah, jadi pembentukan keyakinan kelas ini yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan. Kan Kapungkurma urang osok aya tata tertib kelas gini nya. Tak aya nama kedah dirubi tong tata tertibnya kayak gimana gitu. Aturan gitu ya. Jadi kita jadi disebut diganti deh boleh sama keyakinan kelas gitu. Jadi keyakinan kelas ini disepakati oleh gurunya, oleh anak-anaknya. Jadi anak-anaknya mau apa gitu. Anak-anak kalian kelas kita ini mau bagaimana ya? Terus
terus posisi duduknya bagaimana, terus kita bersama teman. Jadi kita menanyakan dulu sama anak gitu untuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu disetujui oleh gurunya, oleh yang utamanya oleh anak-anaknya, dari keyakinan dari anak-anaknya. Nah ini pembentukan keyakinan kelas ini lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, terus bisa dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, terus bisa sesuai dengan kondisi sekolah kelas, murid, guru agar mudah diterapkan. Semua warga kelas terlibat saat membuat keyakinan kelas itu. Tapi asal gak enak ya Bu, keyakinan mah biasanya karena keimanan tuh. Oh iya, kalau kalau keimanan itu tentang ibadah kita ya. Yeah. Kalau kita itu keyakinan itu berarti kita keyakinan. ya, jadi kita harus yakin melaksanakan aturan kelas ini gitu. Jadi kita bersama-sama kesepakatan. Jadi keyakinan itu Ibu bukan itu, jadi kayak kesepakatan kelas gitu. Ya, bisa saja bisa menyebut dengan kesepakatan kelas. Nah, gitu. kalau gitu ya kesepakatan Ya, enak. Nah, ini kegiatan membuat keyakinan kelas yang saya pernah jalankan. Jadi guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Nah, ini contohnya kita menempelkan apa sih keyakinan kelas. Nah, itu kameranya kelihatan. Nah, jadi kita beli apa sticky note ya gitulah, beli terus apa sih keyakinan kelas, contohnya gini, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi anak-anak sepakat enggak sepakat kita menyepakati enggak keyakinan buang sampah pada tempatnya? Yakin Bu, kalau udah yakin kita sepakati ya, jadi kayak kesepakatan gitu Bu, keyakinan kelas teh. Jadi oh iya kalau yakin kita tulis dulu gitu, tulis dulu bersama-sama. Nah nanti per anak bisa menuliskan di sticky note ya, itu namanya ya. Nah ini terus menempelkan keyakinan kelas. Ini juga menempelkan keyakinan kelas. Contohnya jangan ingin lingkungan ya, ingin kelas kita aman dari teriakan. Contohnya, sok tulis ke anaknya. Jadi atau makan jangan di kelas. Nanti aja istirahat gitu. Kalau istirahat jangan di kelas. Gimana maunya anak aja, maunya mau seperti apa mereka kelasnya gitu. Nah, yang terakhir ini segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, untuk segitiga restitusi ini saya telah membuat di channel YouTube saya, Pipit Firdayanti. Boleh dilihat sama Ibu modul dari 1.1, 1.2, 1.3. Alhamdulillah sudah di sana dengan kemampuan saya dan kesederhanaan saya. Mudah-mudahan Ibu Bapak bisa menyimak. Dan sebelumnya saya pernah nge-share di grup KKG, like, komen, maksudnya supaya dilihat gitu. Oh seperti ini gitu. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan wawasan kita sebagai guru. Nah, ini kalau segi restitusi yang pernah saya ini sebentar ya. Segitiga restitusi ini itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali kepada lingkungan mereka. Jadi ada 3 tahapan ya ibu-ibu. Di sana ada stabilkan identitas. Jadi bagian dasar dari Setigares bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dengan cara mengatakan kalimat-kalimat diantaranya bahwa salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kalau validasi tindakan yang salah itu, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Namun bila dikatakan dengan tanpa menghakimi, maka akan memvalidasi kebutuhan mereka. Salah satu contohnya itu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus kamu patut bangga kepada dirimu sendiri. Nah, ini nih yang menanyakan keyakinan. Kalau kita udah meyakinkan kelas, jadi pertanyaan yang dihubungkan keyakinan anak dan meyakinkan kelas atau keluarga, salah satunya seperti gini. Apa yang kita percaya kepada kelas atau keluarga gitu. Jadi di sini ada kasus satu contohnya. Jadi ke anak itu jangan langsung langsung berbuat salah langsung dihakimi gitu. Intinya nanti ada cara-caranya yaitu di segitiga restitusi. Ya gitu Ibu Bapak Guru, alhamdulillah terima kasih diseminasi pada hari ini telah sampai diutarakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf karena tergesa-gesa waktu, akan ada pikon hari ini. Jadi nanti kalau ada yang mau filenya ya nanti saya di share ya. Terima kasih. Saya tutup, akhir doa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sebuah pemaparan yang sangat luar biasa. Boleh terus buat